Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang inflasi terhadap kinerja keuangan yang beranggotakan Elizabeth Karamoy, Alfia Dwi Damayanti, Rahmania Priliani, dan Oktaviani. Kelompok kami akan menjelaskan tentang definisi inflasi, jenis-jenis inflasi, skala penilaian inflasi, perhitungan IHK atau CPI, tujuan perhitungan IHK atau CPI, dan perhitungan inflasi. Definisi inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Definisi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Terjadinya inflasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan, meningkatnya biaya produksi maupun jumlah uang yang beredar. Kenaikan harga-harga inflasi ini disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Jika tingkat inflasi dalam perekonomian melampaui tingkat yang tidak terkendali, pemerintah harus melakukan intervensi dengan kebijakan untuk membantu menstabilisasikan perekonomian. Ada 3 cara pemerintah mengendalikan inflasi, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan nilai tukar. Jenis-jenis inflasi. Dari segi terjadinya inflasi ada dua macam, yaitu satu, inflasi domestik. Terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi dalam negeri, seperti kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan deregulasi yang mampu mempengaruhi kenaikan harga. Yang kedua ada inflasi import yang disebabkan faktor situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri, seperti terjadinya guncangan ekonomi di negara Amerika Serikat yang memberikan pengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari negara tersebut. Next, selanjutnya ada skala penilaian inflasi. Skala penilaian inflasi terdiri dari 4 jenis, yaitu pertama, inflasi ringan. Kondisi inflasi seperti ini disebut sebagai inflasi ringan karena skala inflasinya sangat kecil. Karena inflasi kurang 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi moderat. Inflasi moderat dianggap dapat mengganggu dan bahkan mengancam pertumbuhan ekonomi karena inflasi 10-30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi berat adalah di mana sektor-sektor ekonomi mulai mengalami kelumpuhan kecuali yang dikuasai negara. Skala inflasi berat yaitu 30-100% per tahun. Yang keempat ada inflasi sangat berat. Si inflasi ini terjadi pada zaman Perang Dunia Kedua yang disebabkan uang cetak melebihi karena kebutuhan perang. Skala inflasi berat lebih dari 100% per tahun. Pada skala penilaian inflasi tersebut, banyak pihak khususnya investor dan para manajemen perusahaan menginginkan berada dalam kondisi jenis inflasi ringan. Dan yang menakutkan adalah berada dalam hyperinflation, karena dalam keadaan ini ada banyak rencana yang tidak bisa dijalankan. Bahkan kebijakan mengubah dan mengalihkan aset harus dilakukan dalam kejadian hyperinflation dengan kebijakan 100% atau lebih dalam 1 tahun. Ada kecenderungan orang-orang akan lebih menyukai aktiva keras seperti real estate dan logam mulia daripada aktiva keuangan seperti saham dan obligasi dalam pilihan investasinya. Yang selanjutnya ada perhitungan inflasi. Rumus inflasi yaitu interaksi inflasi sama dengan indeks harga konsumen tahun dasar dikurang indeks harga konsumen tahun berikutnya dikali 100% dibagi indeks harga konsumen. Halo semua, dengan saya Oktaviani.
Saya akan menjelaskan pengertian dari IHK atau CPI, yaitu adalah Indeks Harga Konsumen atau yang disingkat IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dapat menggambarkan tingkat kenaikan atau inflasi atau tingkat penurunan deflasi dari barang atau jasa. IHK bisa dikatakan sebagai indikator ekonomi yang sangat penting dan digunakan untuk mewakili perubahan tingkat harga rata-rata eceran di tingkat konsumen pada sejumlah jenis barang dan jasa tertentu. Lanjut, ada tujuan perhitungan IHK adalah sebagai berikut, yaitu 1. Mengetahui perkembangan harga barang dan jasa yang tergabung pada igram timbangan harga sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijakan yang akan datang, terutama di bidang pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, ada sebagai alat perhitungan dalam penyusunan upah minimum kabupaten atau UMK. Lalu ada yang nomor 4, mempermudah pemantauan pemenitaan dan penawaran khususnya barang kebutuhan masyarakat yang ada di pasar. Lalu ada indikator perhitungan IHK atau CPI. Untuk menghitung inflasi dengan CPI, berikut ini indikator yang dimiliki oleh pemerintah. 1. Indeks harga konsumen atau IHK yang menjadi harga rata-rata kebutuhan konsumen. Lalu 2, indeks harga produsen yang menjadi harga rata-rata dari bahan baku atau material untuk kegiatan produksi. Lalu yang ketiga ada indeks harga komoditas pada barang-barang tertentu. Keempat, indeks biaya hidup pada rata-rata biaya hidup yang dibutuhkan setiap masyarakat. Lalu kelima, perubahan harga produksi domestik bruto atau PDB. Indikator untuk setiap periode bisa berubah karena disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada suatu negara. Sekian dari saya, Oktaviani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Angka indeks harga dapat dihitung dengan banyak metode. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pilihan yang tepat agar tujuan dari indeks harga tersebut dapat tercapai dengan baik. Pada umumnya, metode menghitung indeks harga dibagi menjadi dua, yaitu angka indeks tidak ditimbang dan angka indeks tertimbang. Metode angka indeks tidak ditimbang dibagi menjadi tiga, yaitu metode harga konsumen, metode harga kuantitas, dan metode harga nilai. Sedangkan metode angka indeks tertimbang dibagi menjadi tiga juga, yaitu metode agregatif sederhana, metode PAS, dan metode less payers. Metode indeks harga tak tertimbang. Di sini kami mengambil metode indeks harga konsumen. Rumusnya yaitu IHK sama dengan PN per PO kali 100%. Keterangannya IHK sama dengan indeks harga konsumen, PN sama dengan harga sekarang, PO sama dengan harga pada tahun dasar. Contoh soalnya, pada tahun 2026, suatu jenis barang memiliki harga 10.000 per unit, sedangkan pada tahun dasar, harga barang tersebut adalah 8.000 per unit. Maka IHK pada tahun 2001 adalah, jawabannya yaitu IHK pada tahun 2001 sama dengan 10.000 atau harga sekarang per 8.000 atau harga pada tahun dasar kali 100%, hasilnya 1,25. Di sini ada indeks harga tertimbang. Kami mengambil rumus indeks harga less payers. Di sini rumusnya yaitu IHL sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100%. IHL sama dengan indeks harga less payers, sigma PN sama dengan jumlah komoditi tahun ke N, sigma PO yaitu jumlah komoditi tahun ke 0, QO sama dengan jumlah barang tahun ke O. Di sini ada data. Berdasarkan data dari di atas, maka indeks less payers dapat dihitung sebagai berikut, yaitu IHL sama dengan 210.000 per 200.000 kali 100%, yaitu 105%.
Sampai di sini presentasi kelompok kami tentang inflasi terhadap kinerja keuangan. Kami harap video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya.